Selamat sore saudara, Anda menyaksikan program Berita Kompas Petang, hadir di Kompas TV, independen terpercaya. Bersama saya, Cindy Sistiaran. Dan saya Rahmat Ibrahim. Saudara, unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja kembali berlangsung di sekitar Istana Presiden Jakarta. Buruh dan mahasiswa terus mendesak Presiden mencabut Undang-Undang Cipta Kerja. Apapun bentuknya penindakan, kita harus pasti dengan kawan. Setuju? Hak kita secara konstitusional menyampaikan pendapat hari ini. Unjuk rasa berlangsung di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Pendemo menilai Undang-Undang Cipta Kerja tidak menguntungkan bagi rakyat. Tidak hanya buruh, tetapi juga nelayan dan petani. Buruh pun menyiapkan surat untuk Presiden agar mencabut Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam demo hari ini, buruh juga diajak mediasi dengan perwakilan kantor staf Presiden. Namun buruh menolak jika aspirasi mereka hanya ditampung dan tak ada perubahan sikap dari pemerintah. Pengunjuk rasa juga menyatakan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja menyalahi prosedur. Ya, barusan Pak Kapolres menyampaikan bahwa pihak KSP untuk memfasilitasi bertemu dengan pihak istana KSP, kita tanya siapa yang menemui. Nah, ketika kita ditemui, apakah ada terjadi perubahan sikap dari pemerintah atau hanya sekedar menampung? Kalau hanya sekedar menampung, sudah cukup dari Januari sampai sekarang adalah aksi-aksi yang begitu besar di berbagai macam kota dan daerah terjadi, dan kemudian kita tidak mungkin akan masuk ke dalam kecuali pihak istana menyampaikan terjadi perubahan sikap terhadap desakan kami. Sementara itu, hari ini Presiden Joko Widodo melakukan kerja atau kunjungan kerja ke Kendari, Sulawesi Tenggara. Presiden meresmikan jembatan Teluk Kendari yang diyakini akan mendongkrak daya saing dan produktivitas daerah. Pembangunan jembatan sepanjang 1,34 km ini menghabiskan anggaran lebih dari 800 miliar rupiah. Hadirin, dengan demikian maka jembatan Teluk Kendari telah selesai diresmikan. Presiden Jokowi juga meninjau lokasi panen tebu sekaligus meresmikan pabrik gula yang berada di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Presiden menyebut investasi untuk membuka kebun tebu dan pabrik gula terintegrasi patut diapresiasi. Pabrik dengan kapasitas produksi besar itu dioperasikan oleh PT Prima Alam Gemilang dengan teknologi modern yang didukung otomatisasi. Kami akan memantau situasi unjuk rasa sore ini di sekitar Istana Presiden dan bagaimana agenda Presiden di Sulawesi Tenggara bersama jurnalis Kompas TV. Ada Diana Valencia dan Silviansa Kia. Kita ke Diana terlebih dahulu untuk tahu bagaimana jalannya unjuk rasa sore ini. Diana. Selamat petang, Cindy dan juga saudara. Mungkin juga terlihat di belakang saya dan juga terpampang di layar kaca Anda, atau mungkin Anda juga bisa mendengar sayup-sayup suara orasi dari sejumlah masyarakat yang hari ini kembali melakukan aksi unjuk rasa tolak Undang-Undang Cipta Kerja, tepatnya di Jalan Medan Merdeka Barat, persis di depan Gedung Sabta Pesona atau kurang lebih di kawasan Patung Kuda begitu. Dari pukul 11 siang hingga saat ini masyarakat masih terus melakukan aksi unjuk rasa. Mereka melakukan orasi bergiliran begitu, seperti ini, seperti yang saya terdengar. Dan saya juga bisa bilang bahwa aksi unjuk rasa terdiri dari berbagai kalangan, mulai dari aliansi buruh lintas daerah dan juga lintas sektor industri. Kemudian ada juga sejumlah mahasiswa yang kembali turun ke jalanan untuk melakukan aksi unjuk rasa tolak Undang-Undang Cipta Kerja. Tuntutannya dari siang hingga saat ini sebenarnya kurang lebih sama dengan aksi unjuk rasa beberapa hari sebelumnya, yakni meminta Presiden Joko Widodo untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja dengan menerbitkan Perpu ataupun peraturan pengganti undang-undang untuk bisa membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja. Dan kalau tadi saya dengarkan sedari tadi ada seruan-seruan yang kurang lebih sama dari sejumlah aliansi dan juga aliansi buruh dan juga mahasiswa. Yang pertama menyebutkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah cacat formil, yakni tidak transparan sedari
proses pembuatannya dan juga tidak melibatkan asas tripartit ataupun melibatkan pemerintah, buruh, dan juga aliansi pengusaha yang dalam hal ini terlibat dalam sektor industri tertentu. Pasal-pasal bermasalah dari 812 halaman tersebut kurang lebih ada 12 pasal saya bisa sebutkan, mungkin dari pasal 77A yang menyebutkan bahwa adanya peningkatan waktu kerja lembur untuk pekerja di sektor tertentu, kemudian menghapuskan batas waktu maksimal untuk pekerja kontrak bisa diangkat ke status pegawai tetap, dan juga ada juga pasal 88C yang menghapuskan upah minimum kota atau kabupaten sebagai dasar upah minimum. Kurang lebih pasal-pasal yang bermasalah itu ada 12 pasalnya, itu terkaitan dengan pesangon, sistem kontrak, pekerja alih daya, dan juga pengupahan seperti yang tadi telah saya sebutkan. Sebenarnya sudah ada upaya dari pihak pemerintah untuk bisa mengakomodir suara ataupun aspirasi dari aliansi buruh, dari lintas daerah dan juga sektor, dan juga mahasiswa ini. Seperti pada tanggal 20 Oktober lalu sebenarnya sudah diadakan forum tripartit untuk bisa mengakomodir rincian aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Tapi tidak sedikit dari aliansi buruh yang menolak ataupun mundur dari forum tripartit ini yang berlandaskan asas ketidakpercayaan kepada pemerintah, sehingga mereka memilih untuk menempuh jalur hukum, yakni melaporkan Undang-Undang Cipta Kerja ini ke Mahkamah Konstitusi. Tercatat per 20 Oktober kurang lebih ada 5 orang yang memang sudah melaporkan Undang-Undang Cipta Kerja ini ke MK, semuanya di bawah Gerakan Masyarakat Pejuang Hak Konstitusi. Dan untuk aksi unjuk rasa saat ini masih terus berlangsung, kurang lebih diperkirakan sampai sore nanti, karena memang meskipun masa sudah tidak berdatangan, tapi mereka masih tetap berdiam diri di depan Gedung Sabta Pesona, bergantian berorasi dan terus menyuarakan aksi untuk tolak Undang-Undang Cipta Kerja. Cindy. Baik, itu adalah situasi unjuk rasa terkini di Sabta Pesona, jaraknya sekitar 1-1,5 kilometer dari Istana Kepresidenan. Sementara saat ini Presiden Joko Widodo berada di Sulawesi Tenggara untuk meresmikan jembatan Teluk Kendari. Kita akan langsung menuju ke Silviansa Kia di Kendari, Sulawesi Tenggara. Silviansa, bagaimana proses peresmian jembatan Teluk Kendari dan apa agenda Presiden selanjutnya? Baik, rekan Sidi dan juga saudara, dapat saya laporkan terkait tentang kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan menggunakan pesawat kepresidenan pukul 10:30 waktu Indonesia Tengah, Presiden Joko Widodo bersama Menteri PUPR Bapak Basuki Hadi Mulyono tiba di Bandara Halu Oleh Kota Kendari. Namun Presiden Joko Widodo tidak langsung ke Kota Kendari, Presiden Joko Widodo menuju ke Kabupaten Bombana guna meresmikan pabrik gula yang ada di Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan setelah itu pada pukul 2 siang waktu Indonesia Tengah, Joko Widodo bersama Menteri PUPR menggunakan helikopter kembali ke Kota Kendari guna meresmikan jembatan Teluk Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Hanya saja masyarakat yang berada di sekitaran jembatan Teluk Kota Kendari tidak bisa mendekat di dekat jembatan Kota Kendari karena untuk mengantisipasi protokol kesehatan. Kita ketahui Cindy bahwa jembatan Teluk Kota Kendari sepanjang 1,3 km itu dimulai pembangunannya sejak tahun 2015 hingga 2020 dengan menggunakan anggaran APBN sebesar 800 miliar rupiah. Dan hari ini Presiden Joko Widodo meresmikan jembatan Teluk Kota Kendari. Ya, kita ketahui bahwa sebelumnya masyarakat yang akan melintas di Kota Lama atau di Kecamatan Abeli harus memutar sejauh atau menggunakan jarak tempuh selama 30 menit. Namun dengan adanya jembatan Teluk Kota Kendari, masyarakat hanya menggunakan waktu 5 menit saja, mereka bisa melintas di Kota Kendari ataupun sebaliknya di Kecamatan Abeli. Ya, dalam sambutannya Presiden Joko Widodo berharap kepada masyarakat dengan adanya pembangunan, dengan diresmikannya pembangunan ini, roda perekonomian di Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dipercepat. Dan juga Pak Joko Widodo mengatakan ya jembatan Teluk Kota Kendari bisa menjadi ikon
Kota Kendari atau Provinsi Sulawesi Tenggara. Karena kita ketahui bahwa jembatan Teluk Kota Kendari merupakan jembatan ketiga yang ada di Indonesia yang terpanjang di Indonesia. Dan juga kita akan mendengar ya penjelasan Presiden Joko Widodo terkait tentang peresmian jembatan Teluk Kota Kendari. Yang biasanya menyeberangi Teluk Kendari menggunakan feri dan memutari teluk sejauh 20 km dengan waktu tempuh 30 sampai 40 menit, sekarang hanya perlu waktu 5 menit. Kelancaran konektivitas dan akses ini akan membuat mobilitas barang, mobilitas jasa, mobilitas manusia akan menjadi semakin efisien. Dengan demikian, daya saing akan semakin meningkat, sehingga Sulawesi Tenggara, khususnya Kota Kendari, menjadi semakin menarik untuk pengembangan usaha-usaha baru. Ya, ini setelah melakukan peresmian jembatan Teluk Kota Kendari, Presiden Joko Widodo beserta rombongan menuju ke Bandara Udara Halele dan selanjutnya menuju ke Jakarta. Cindy. Baik, Silvian Saki yang melaporkan langsung dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Sebelumnya ada Diana Valencia yang melaporkan terkait dengan unjuk rasa Undang-Undang Cipta Kerja di Jakarta Pusat. Terima kasih rekan-rekan.